pembahasan pembelajaran kelas rangkap, yaitu yang pertama, model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang terakhir, lingkungan sebagai sumber belajar. Model pembelajaran kelas rangkap adalah suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kondisi di mana seorang guru harus mengajar lebih dari satu tingkat kelas dalam waktu yang bersamaan. Model ini sering diterapkan di sekolah dengan keterbatasan tenaga pengajar atau ruang kelas, terutama di daerah yang terpencil. Pembelajaran kelas rangkap juga dapat terjadi dalam satu tingkat kelas yang sama, namun terdiri dari murid dengan tingkat kemampuan dan kemajuan yang berbeda. Jenis model pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap memiliki beberapa jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Berikut adalah beberapa jenis model pembelajaran kelas rangkap yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada model 221, 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada 2 kelas yang digabungkan dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas diberi masing-masing mata pelajaran yang berbeda. Misalnya menggabungkan kelas 1 dan 2, maka dalam satu ruangan ada murid kelas 1 dan kelas 2. Masing-masing kelas dibagi 2 kelompok untuk menerima pelajaran sesuai tingkatan kelas. Nah, yang kedua ada model 222, 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada 2 kelas dan masing-masing kelas diberi pelajaran sesuai tingkatan dan berada di 2 ruangan, sehingga guru yang merangkap harus berpindah-pindah dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Yang ketiga, model 333, 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa model ini seperti model pembelajaran kelas rangkap 222, hanya saja jumlah kelasnya dan ruangannya ada 3. Yang terakhir, model 331, 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 1 ruang kelas, dan lain-lain sesuai yang dihadapi guru di lapangan. Dapat dijabarkan bahwa dalam model pembelajaran kelas rangkap ini ada 3 kelas yang dijadikan satu dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas menerima mata pelajaran sesuai dengan tingkatan kelasnya. Manfaat model pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Pembelajaran kelas rangkap memungkinkan optimalisasi tenaga pendidik dan ruang kelas, sehingga akses pendidikan tetap terjangkau, terutama di daerah yang terpencil. Selain itu, model ini mendorong kreativitas guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, serta meningkatkan keterampilan manajemen kelas dan waktu. Bagi siswa, pembelajaran kelas rangkap membantu mengembangkan kemandirian, kerjasama, serta pembelajaran berbasis tutor sebaya, di mana siswa yang lebih tinggi dapat membantu adik kelasnya. Dengan pendekatan multigrade, pembelajaran kelas rangkap juga memperkaya pemahaman siswa dengan menggabungkan materi dari berbagai tingkat kelas. Secara keseluruhan, pembelajaran kelas rangkap menjadi solusi efektif dalam memastikan pembelajaran tetap berkualitas, meskipun dalam keterbatasan sumber daya. Adapun kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kelas rangkap. Menurut Susilowati, dalam bukunya, pembelajaran kelas rangkap menjelaskan bahwa kelebihan model pembelajaran kelas rangkap yaitu yang pertama, peserta didik mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan kebiasaan bekerja secara independen dan keterampilan belajar sendiri. Yang kedua, kelompok di antara para siswa yang berbeda usia dan tingkatan mempunyai kecenderungan. Berkembangnya etika, kepedulian, tanggung jawab kelompok. Yang ketiga, peserta didik mengembangkan sikap positif tentang saling membantu sama yang lain. D. Para siswa yang belajar dalam kelas rangkap
akan lebih berkembang dengan perpaduan antara strategi pembelajaran kelas rangkap, pembelajaran kooperatif, kelompok yang beragam, tugas-tugas yang menunjang perkembangan, pendekatan tutor multiusia, waktu yang luas, dan evaluasi yang positif. Kelemahan model pembelajaran kelas rangkap yang pertama, keterbatasan berbagai sumber belajar untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, terutama yang berupa buku-buku teks, bahan belajar yang lainnya, dan alat bantu mengajar. Yang kedua, jika siswa dalam kelas jumlahnya lebih dari 25 siswa, maka pelajaran terlalu. Materi kedua, kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Nah, kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap adalah studi mendalam tentang bagaimana merancang dan mengelola pembelajaran yang efektif dalam situasi di mana seorang guru bertanggung jawab untuk mengajar 2 atau lebih kelas secara bersamaan. Kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap merujuk pada analisis mendalam tentang bagaimana pembelajaran diatur dan dilaksanakan dalam situasi di mana seorang guru mengajar beberapa tingkat kelas yang berbeda dalam satu ruang kelas pada waktu yang bersamaan. Kajian ini berfokus pada bagaimana mengatur dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dalam situasi di mana seorang guru yang mengajar. Prinsip-prinsip dasar pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap didasarkan pada prinsip-prinsip didaktik dan metodik yang bertujuan untuk memaksimalkan pembelajaran bagi semua siswa. Nah, beberapa prinsip penting yaitu yang pertama, pembagian waktu dan materi. Guru perlu membagi waktu dan materi pembelajaran secara adil dan efisien untuk kedua kelas. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan strategi seperti rotasi, tim, atau pembelajaran terdiferensiasi. Yang kedua, pengelompokan siswa. Guru perlu mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dan kebutuhan belajar mereka. Pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan tingkatan kelas, mata pelajaran, atau topik pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media dan teknologi. Media dan teknologi pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi secara lebih menarik dan efektif. Papan tulis interaktif, video pembelajaran, dan platform online dapat menjadi alat bantu yang bermanfaat dalam pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang keempat, keterlibatan siswa. Guru perlu mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Diskusi kelompok, presentasi, dan proyek dapat membantu siswa belajar secara kolaboratif dan membangun pemahaman yang lebih dalam. Nah, yang terakhir, evaluasi dan monitoring. Guru perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa semua siswa memahami materi pembelajaran, seperti tes tertulis, observasi, dan portofolio dapat digunakan untuk menilai kemajuan siswa. Nah, materi yang terakhir yaitu lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan yaitu segala hal yang ada di sekitar manusia. Lingkungan terdiri dari unsur makhluk hidup, benda, dan juga budaya manusia. Menurut Munajat D. Anus Patro, lingkungan adalah seluruh benda yang ada dan mempengaruhi kesejahteraan manusia. Lingkungan merupakan sumber belajar yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Pemanfaatan lingkungan dapat menjadikan aktivitas belajar siswa. Nah, sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Lingkungan sebagai sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, lingkungan dapat memberikan pengalaman langsung bagi siswa, membuat pembelajaran lebih konkret, kontekstual, dan bermakna. Adapun jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu yang pertama,
lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alam dan bukan buatan manusia. Lingkungan alam terdiri dari lingkungan darat dan lingkungan laut. Pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajar diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswa untuk lebih mencintai alam dan turut menjaga lingkungan alam. Nah, yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yaitu kumpulan masyarakat yang saling memprovokasi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui lingkungan sosial, siswa dapat mengenal adat istiadat, jenis mata pencaharian, organisasi-organisasi yang ada, mengenal kehidupan beragama, serta mengenal macam-macam budaya. Nah, yang ketiga, lingkungan budaya. Lingkungan budaya yaitu lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Lingkungan budaya dapat dijadikan sebagai laboratorium belajar siswa. Adapun manfaat lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu yang pertama, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan karena siswa dihadapkan pada keadaan atau situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, materi yang dipelajari menjadi lebih faktual. Yang keempat, siswa menjadi lebih aktif. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya. Yang keenam, siswa dapat memahami segala aspek kehidupan yang ada di lingkungannya. Yang ketujuh, dapat menimbulkan rasa cinta lingkungan pada diri masing-masing siswa. Yang kedelapan, membuat pembelajaran menjadi lebih konkret. Adapun cara memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan karya wisata, berkemah, praktek lapangan, outbound, dan lain sebagainya. Yang kedua, membawa lingkungan ke dalam kelas dengan menghadiri pemateri untuk menyampaikan materi di dalam kelas.